Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Pada program kali ini, kami akan membahas topik mengenai pengelolaan sumber daya perikanan dan kawasan konservasi laut. Seperti kita telah ketahui bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya dikelilingi oleh banyak laut. Dan seperti telah kita ketahui bahwa laut sudah menjadi gantungan hidup masyarakat banyak di seluruh dunia, bahkan di negara kita tercinta ini. Dan tampaknya akan terus begitu. Namun, akhir-akhir ini banyak sekali permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya ini. Seperti misalnya pencurian ikan, pencemaran, maupun penangkapan ikan yang berlebihan. Bila kita melihat masalah-masalah ini, sering kita merasa ragu apakah laut kita masih kaya. Nah pemirsa, untuk menghadapi permasalahan ini dan mencari bagaimana solusinya, mari kita ikuti pemaparan pakar berikut ini. Pak Mulyadi, kita tahu bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayatinya, termasuk di dalamnya adalah keanekaragaman laut. Namun akhir-akhir ini banyak muncul permasalahan dengan kekayaan laut kita, adanya pencurian ikan, kemudian penangkapan yang berlebih dan sebagainya. Ini sebetulnya bagaimana yang terjadi? Ya, betul sekali Mbak, seperti yang Mbak katakan tadi. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang terbesar di dunia. Iya, betul. Bahkan kalau mau dibilang secara urutan, Indonesia itu sebenarnya nomor 2 setelah Brasil. Setelah Brasil, ya. Keanekaragaman hayati secara umum. Yeah. Tapi kalau untuk sumber daya alam laut atau perairan, itu ada beberapa pakar kelautan mengatakan bahwa justru Indonesia itu nomor 1 setelah Brasil barangkali begitu. Jadi isu-isu mengenai kelautan itu tidak terlepas dengan isu-isu kelautan dunia, Mbak. Khususnya masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan laut ya. Nah, di dunia itu di beberapa negara, khususnya negara-negara besar seperti Kanada, Amerika, bahkan di Asia, Jepang yang teknologi industri perikanan sudah lebih maju telah mengalami seperti yang disebutkan tadi. Yaitu adanya permasalahan seperti overfishing atau yang dikenal dengan lebih tangkap dan masalah pencemaran laut yang sudah melebihi ambang batas yang mengakibatkan terancamnya beberapa sumber daya perikanan atau perairan yang ada di beberapa wilayah tangkap di perikanan. Terus berkaitan dengan kasus overfishing tadi, bagaimana para ahli bisa mengetahui bahwa itu telah terjadi kasus yang seperti itu? Ya, kalau kita melihat dunia, kasus-kasus overfishing itu di beberapa perairan, khususnya di perairan Laut Utara ya, atau kita kenal dengan Atlantik Utara itu sudah betul-betul terjadi. Kemudian tidak memungkiri juga di Indonesia sudah terjadi seperti di perairan-perairan Selat Malaka ya Mbak ya, Laut Jawa, atau di Indonesia bagian barat itu umumnya sudah terjadi kelebihan tangkap tadi. Beberapa pakar perikanan, khususnya yang mengerti tentang disiplin ilmu biologi, ekologi itu melakukan satu pendekatan untuk mengetahui sejauh mana atau seberapa jauh suatu perairan itu dikatakan telah mengalami overfishing atau lebih tangkap. Ya. Bagaimana para ahli bisa mengetahui bahwa itu telah terjadi overfishing di satu perairan? Ya. Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan sederhana sebenarnya, yaitu pendekatan yang kita kenal di dalam disiplin ilmu biologi yang kita kenal dengan trophic level. Ya, trophic level itu boleh kita katakan secara umum adalah mengenai kegiatan rantai makanan. Nah, kalau kita lihat sebagaimana di dalam prinsip rantai makanan tersebut, maka predator yang kita kenal dengan ikan-ikan karnivor itu memiliki tingkat trophic level yang paling tinggi. Ya, betul. Nah, seperti ikan cucut, ikan marlin, cakalang, tuna dan lain sebagainya itu, jika di dalam suatu penelitian dia telah
secara kuantitas dia tuh udah mulai berkurang, atau bisa juga kita lihat dari ukuran umur, size-nya itu udah lebih kecil dan umurnya juga bisa diduga gitu Mbak, lebih banyak muda yang ikan-ikan muda yang lebih tertangkap. Itu menandakan bahwa perairan tersebut sudah mengalami gejala-gejala overfishing. Ya, Pak Mulyadi, berarti dengan adanya gangguan dalam trophic level itu berarti tadi disebutkan oleh Bapak adanya semakin berkurangnya jumlah predator utama di dalam dunia perikanan. Nah ini bagaimana hal tersebut apabila terjadi secara terus-menerus? Betul juga ya Mbak ya. Jadi overfishing itu juga kita bisa kaitkan dalam kasus perikanan tertentu. Misalnya ikan cakalang ya. Itu kalau kita lihat predator ikan cakalang ya, dalam ini dia adalah jenis ikan predator itu sudah mulai berkurang, berarti telah terjadi overfishing terhadap ikan cakalang. Jadi secara umum tidak demikian dikatakan bahwa overfishing itu semua jenis ikan mengalami overfishing. Nah, pertanyaan Mbak bagus sekali tentang bagaimana kita mengetahui kalau terjadi semacam bahwa ada yang lebih dominan ya, lebih dominan hidup, itu berarti keseimbangan ekologis dalam satu perairan tersebut sudah terganggu. Jika predator-predator seperti ikan cakalang yang saya sebutkan tadi sudah mulai berkurang, bahkan barangkali dia hilang dalam satu perairan tersebut, maka bisa dipastikan bahwasanya ikan-ikan yang memiliki trophic level di bawahnya, seperti ikan-ikan pelagis kecil itu sudah makin melimpah. Dalam kasus tertentu barangkali ikan-ikan pelagis kecil ini nilai secara ekonomisnya lebih kurang dibandingkan dengan ikan cakalang, tuna, marlin dan lain sebagainya. Berkaitan dengan permasalahan overfishing tersebut, sebetulnya apa kira-kira penyebab dari overfishing tersebut, Pak Mulyadi? Ya, banyak kasus yang mengatakan bahwasanya overfishing itu sebagai akibat dari pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya perairan atau dalam hal ini sumber daya perikanan itu yang mismanagement. Dalam arti Mbak, ketika suatu produk perikanan, sebagai contoh tadi saya sebutkan lagi untuk mempermudah bahasan kita, yaitu ikan cakalang. Ikan cakalang karena nilai ekonomisnya yang begitu tinggi, maka orang berlomba-lomba, ya, baik industri dari mulai skup tradisional ya, nelayan tradisional sampai yang sudah sampai industri maju, semua menangkap ikan cakalang. Nah pemirsa, dari uraian pakar tadi, kita sudah mengetahui bagaimana kondisi perikanan di dunia saat ini. Tentunya kita juga ingin mengetahui bagaimana halnya dengan kondisi perikanan di negara kita. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, jadi mengenai fenomena ikan cakalang yang saya katakan tadi itu, kelebihan tangkapnya itu yang mengakibatkan sehingga ke ekosistem, keberimbangan ekosistem dalam perairan itu terganggu, yang mengakibatkan terjadinya overfishing. Nah, kemudian bagaimana mengatur sehingga gejala-gejala overfishing secara preventif bisa kita kendalikan atau kemudian apakah bisa kita atur dengan membagi satu kawasan tertentu gitu? Ya, untuk mengelola atau memanfaatkan suatu perairan perlu dibuat adanya suatu aturan tertentu yang secara global sebenarnya FAO, satu badan dunia di bawah naungan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu telah mengeluarkan satu kebijakan yang kita kenal di Indonesia itu dengan tata laksana perikanan yang bertanggung jawab atau Code of Conduct for Responsible Fisheries, yang salah satu aturannya itu adalah menyangkut masalah perlindungan suatu sumber daya perikanan. Perikanan itu suatu masalah yang tidak sektoral sebenarnya Mbak. Jadi perikanan atau kelautan itu adalah suatu permasalahan atau kaitannya itu sangat terintegrasi, tidak parsial atau tersektor. Jadi kalau perairan itu misalnya di Laut Jawa, bukan hanya berarti Laut Jawa tok dalam pengelolaannya. Bahwa Laut Jawa itu harus kita pikirkan merupakan bagian dari sistem laut secara keseluruhan. Jadi Laut Jawa itu merupakan subsistem dari Laut Indonesia. Sehingga perlu diatur mengenai pengelolaannya termasuk pemanfaatannya, sehingga beberapa pakar di dalam bidang perikanan itu mengeluarkan suatu pendekatan tentang menganalisis suatu perairan yang kita kenal dengan pendekatan
MSY atau Maximum Sustainable Yield, yang mana pada prinsipnya MSY itu adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh suatu badan tertentu, pengelola, khususnya adalah pengelola perikanan, untuk memanfaatkan sumber daya perikanan di laut tertentu atau di suatu perairan tertentu. Berarti kalau begitu sangat diperlukan adanya data ya Pak ya untuk proses penangkapan jelas ikan ini. Sekali. Jadi contoh saja Mbak ya, MSY itu kita untuk mengetahui sejauh mana sih titik maksimum perairan tersebut secara lestari bisa kita manfaatkan sumber daya perikanannya. Pak Mulyadi, berarti untuk mengatasi salah satu kasus overfishing tadi mungkin bisa diterapkan adanya jumlah tangkap secara maksimum. Ya, betul sekali Mbak. Jadi karena mengingat tadi ya bahwa isu overfishing atau yang kita kenal dengan lebih MSY ya kalau tidak salah ya Pak ya. Ya, untuk bagaimana salah satu untuk mengatur atau menangani itu kita akan ada suatu pendekatan ya. Sebenarnya itu suatu pendekatan, jadi suatu sistem analisis ya untuk mengetahui suatu wilayah perairan itu sumber daya perikanannya secara lestari itu berapa sih? Maksimum lestarinya yang kita bisa manfaatkan itu berapa? Jadi kalau seperti saya kembali contohkan kalau ikan cakalang, jadi pemanfaatan dalam suatu perairan ikan cakalang tersebut maksimumnya berapa yang bisa kita ambil. Jadi kenapa kemudian di Indonesia itu dikatakan sebagai kapasitas lestari lah umumnya dikenal, itu karena kita harapkan di dalam perairan tersebut ikan cakalang itu tidak mengalami overfishing yang kita duga ke depannya itu kalau terjadi overfishing yang mengakibatkan ikan itu akan terancam punah kelestariannya di dalam suatu perairan tersebut. Sehingga pendekatan MSY atau Maximum Sustainable Yield ini kita lakukan yang oleh pakar-pakar dibuat sistem analisisnya tersebut sehingga kita bisa memanfaatkan perairan tersebut per tahunnya. Itu biasa hitungannya per tahun Mbak ya. Itu bagaimana maksimumnya kita bisa manfaatkan ikan cakalang tersebut atau kita panen hasilnya dalam suatu perairan tersebut. Itu semua terdata ya Pak ya? Mestinya jadi data-data itu secara akurat ya, data-data itu jelas harus akurat sehingga kita bisa menentukan sejauh mana kapasitas lestari dalam suatu perairan tersebut. Yang pada proses selanjutnya kita juga bisa menetapkan suatu kebijakan dalam hal ini mungkin pengaturan jumlah tangkap bagi industri-industri perikanan tertentu atau bahkan juga sampai kepada nelayan-nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan cakalang tadi yang tidak melampaui dari batas maksimum lestarinya. Ya, itu apabila kita mengetahui datanya. Lantas bagaimana kalau kita kan sering menemukan adanya penangkapan pencurian ikan, kemudian itu artinya data untuk menentukan jumlah maksimum itu kita menjadi tidak mengetahui Pak. Ini bagaimana jika terjadi yang demikian? Inilah permasalahan pokoknya sebenarnya Mbak ya. Di dalam pengaturan pemanfaatan pengelolaan suatu sumber daya perikanan di dalam suatu wilayah perairan tertentu itu ada, kalau kita anggap normal tadi seperti yang kita bicarakan sebelumnya, kalau data itu akurat, kemudian analisisnya tepat bahwa ikan cakalang dalam per tahunnya contoh misalnya 5 juta ton yang bisa kita manfaatkan kapasitas maksimum lestarinya, berarti kita tidak boleh melebihi 5 juta ton tersebut. Tapi barangkali karena ikan cakalang ini merupakan suatu ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi ya Pak ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus bukan hanya di perairan Indonesia tapi berbagai wilayah perikanan dunia dan terutama Indonesia yang terjadi illegal fishing atau yang kita kenal dengan pencurian ikan. Nah, pencurian ikan ini jelas-jelas bagaimana dia akan melaporkan. Karena dia datangnya saja untuk mencuri ikan gitu. Jadi apa sumber daya perikanan barangkali cakalang tadi dia tidak laporkan. Satu sisi itu. Yang kedua barangkali juga ada nelayan-nelayan tradisional kita yang kalau kita mengikuti jalur, salah satu kita mengetahui maksimum lestarinya itu di dalam suatu perairan bisa kita lakukan dengan penelitian yang in situ, artinya kita langsung ke sana dalam suatu lembaga meneliti langsung, atau juga kita bisa melihat dalam wilayah suatu perairan ya kemudian lokasi-lokasi pendaratan ikan, misalnya kita ingin melihat MSE-nya ikan cakalang tadi,
maka nelayan-nelayan itu atau industri-industri perikanan tersebut melaporkan tonase atau jumlah tangkapnya itu ada berapa ekor atau bisa juga tonasenya begitu kan. Mestinya seperti dilaporkan. Tapi pada kenyataannya banyak kasus-kasus juga yang tidak dilaporkan. Sehingga mengakibatkan kesulitan kita di dalam menentukan titik maksimum lestarinya untuk sumber daya perikanan tertentu itu. Ya, dengan demikian Pak Mulyadi, berarti kalau kita mengetahui seperti itu terjadi gitu, betapa besar jumlah rupiah yang melayang ya sebetulnya Pak Mulyadi, yang bisa kita keruk dari sumber daya perikanan ini sebetulnya. Menurut catatan dari Departemen Kelautan dan Perikanan, kerugian per tahun ini Mbak, bisa dibayangkan akibat unregulated dan unreported fishing tadi ya, itu 1 sampai 4 miliar US dollar kerugian. Wah, luar biasa. Besar sekali. Barangkali makanya tidak salah kalau mantan Menteri Perikanan kita Pak Rohmin Dahuri, jika betul-betul perikanan kita dikelola dengan baik ya, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, tentu dengan melibatkan kelembagaan yang kuat, melibatkan tata aturan hukum yang kuat, termasuk sumber daya manusia kelautan yang kuat, maka boleh jadi perikanan atau perikanan dan kelautan di Indonesia ini menjadi mainstream atau prime mover bagi pembangunan Indonesia. Tepat sekali itu Pak Mulyadi, kalau itu bisa kita lakukan gitu ya dengan sebaik-baiknya, barangkali Indonesia tidak ada yang namanya orang miskin di Indonesia ya, dan mungkin hutang-hutang kita bisa terlunasi dari sumber daya kelautan ini ya Pak Mulyadi. Idealnya begitu Mbak ya. Jadi kalau kita melihat gambaran umumnya, mestinya melihat beberapa nilai ekonomis yang bisa kita hasilkan dari laut, itu sepatutnya nelayan kita ini berada di dalam hidup yang lebih sejahtera. Pemirsa, ternyata di negara kita ini masih terdapat banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan pengelolaan perikanan. Seperti misalnya di wilayah laut kita banyak sekali terjadi pencurian-pencurian ikan. Walaupun sudah banyak peraturan atau hukum yang sudah ditegakkan mengenai pengelolaan perikanan laut ini. Lalu pemirsa, bagaimanakah upaya yang harus dapat kita lakukan supaya potensi perikanan laut kita ini tetap dapat terjaga kelestariannya? Kalau melihat kasus-kasus yang terjadi ya Mbak ya, sebenarnya pengelolaan termasuk pengupayaan tangkap, ya secara umum perikanan itu mengenal dengan istilah perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya. Itu perlu adanya rasionalisasi pemanfaatannya. Dalam hal ini ya pihak-pihak terkait yang berkompeten di dalamnya, yang jelas yang sebagai penggerak utama, motor lah, biasanya di negara kita adalah tidak lain adalah Departemen Kelautan dan Perikanannya. Ya, untuk menerapkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan tertentu tentang bagaimana mengelola suatu sumber daya perairan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di dalamnya. Jadi memang mau tidak mau kita perlu ada rasionalisasi. Barangkali kalau kita bisa sampaikan, salah satu upaya mengingat hal-hal isu-isu yang telah kita sebutkan sebelumnya itu, kita harus membuat semacam zonasi atau wilayah-wilayah tertentu untuk memanfaatkan. Kemudian bagaimana pembagian wilayahnya itu Pak Mulyadi? Yang pembagian wilayah yang kita kenal dengan zonasi, khususnya di perairan laut itu perlu ditata sedemikian rupa sehingga ada zona-zona atau wilayah-wilayah yang perlu kita lindungi, perlu kita lindungi sumber daya perikanan atau sumber daya ikan yang ada di dalamnya. Pertama juga ada zona-zona pemanfaatan, artinya yang bisa kita tangkap hasil dari sumber daya perikanan yang ada di dalam wilayah perairan tersebut. Juga ada zona-zona yang kita gunakan sebagai zona-zona budidaya hasil perikanan. Nah, itu memang perlu diatur. Kita sering mendengar tentang kawasan konservasi laut. Sebenarnya apa yang disebut dengan kawasan konservasi laut ini? Kawasan konservasi laut itu merupakan suatu kawasan atau wilayah suatu perairan yang di dalamnya kita melindungi sumber daya ikan, yang ada dalam agar tidak punah. Dan sumber daya perikanan sebagaimana yang orang pikirkan itu sebenarnya tidak
dia termasuk dikategorikan sebagai sumber daya yang dapat pulih. Tapi kalau pemanfaatannya kita tidak lindungi, tidak kita manage sedemikian rupa, dia bisa punah. Bisa gitu, punah, ya. Sehingga perlu ada kawasan konservasi, konservasi laut, yang mana dia sumber daya ikan tertentu di dalamnya itu bisa kita lindungi. Sehingga di dalam kawasan konservasi laut itu juga kita kenal ada wilayah-wilayah tertutup, Mbak. Artinya wilayah-wilayah tertutup itu adalah wilayah-wilayah perlindungan bagi sumber daya atau plasma nutfah ikan tertentu yang kita berikan kesempatan dia untuk restocking, untuk berkembang biak, untuk bereproduksi. Jangan sampai punah ya, jangan sampai punah, sehingga dia kehidupannya bisa berlanjut dan manusia dalam hal ini kita itu bisa memanfaatkannya seoptimal mungkin gitu, tanpa merusak lingkungan. Barangkali ini kaitannya dengan yang kita kenal dengan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ekologis. Betul sekali tadi yang dikatakan sama Pak Mulyadi. Namun barangkali dengan melihat berbagai kasus yang kita alami khususnya di dunia perikanan ini, mungkin perlu adanya perubahan atau revisi dari pengelolaan sistem perikanan kita, mungkin Pak Mulyadi. Kalau mau dibilang revisi, kalau secara pribadi barangkali saya cukup boleh bisa menganjurkan demikian. Tapi barangkali saya lebih percaya bahwasanya Departemen Kelautan dalam hal ini pihak-pihak terkait, pemerintah lah khususnya itu sudah memikirkan hal demikian, Mbak. Jadi melalui tata laksana perikanan yang bertanggung jawab itu, saya kira pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan sudah membuat aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan tertentu. Sebagai contoh tentang kawasan konservasi laut, ya. Betul. Karena gencarnya permasalahan perikanan di Indonesia seperti isu bom, isunya penggunaan sianida, yang ujung-ujungnya adalah ketersimbangan ekologis terganggu sehingga mengakibatkan sumber daya perikanan itu terancam kepunahannya. Sehingga dalam anjuran pemerintah itu kemudian ditangkap oleh salah satu daerah di Indonesia yang kebetulan pribadi mengetahui itu di Sulawesi Utara. Dia sudah mengeluarkan perda tentang perlindungan laut. Selain di Sulawesi, barangkali ada di tempat lain berkaitan dengan kawasan konservasi laut ini? Sebenarnya kawasan konservasi laut itu di dunia itu ada di mana-mana ya, Mbak. Khususnya bagi perikanan atau kawasan perikanan yang seperti kita sebutkan tadi yang sudah mengalami degradasi lingkungannya. Ya, betul. Itu ada beberapa wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut. Yang terbesar barangkali Australia ya, Mbak ya, yang kita kenal dengan Great Barrier Reef itu ya. Dia itu ada sepanjang tidak tahu pasti saya itu, tapi Great Barrier Reef itu merupakan satu kawasan konservasi laut yang terbesar barangkali di dunia. Bisa nggak sistem yang diterapkan di Australia itu bisa kita terapkan di Indonesia? Ini menurut pendapat Bapak? Permasalahan pokoknya sebenarnya itu saya katakan bahwa kompleksitas pengelolaan kelautan itu cukup rumit, Mbak. Barangkali Australia yang sudah lebih maju dan kemudian jelas kemajuan teknologi juga ditopang dengan sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup maju. Di samping kesadaran masyarakat juga sudah lebih maju dibanding kita barangkali. Jadi penerapan konservasi laut yang di Great Barrier Reef kalau plek bahasa kasarnya betul-betul diterapkan di Indonesia barangkali ya cukup sulit. Jadi kita ada pendekatan lain ya, seperti pendekatan antropologis tertentu kepada masyarakat kita. Ya, barangkali kita perlu informasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat bagaimana sistem pengelolaan perikanan tentunya. Saya kira demikian. Dalam hal ini pemerintah itu mestinya lebih gencar, proaktif, lebih proaktif mendatangi kawasan-kawasan tertentu. Bukan hanya kawasan yang sudah terdegradasi, artinya kawasan-kawasan tersebut sudah mengalami kerusakan secara ekologis. Justru ada kawasan-kawasan lain di Indonesia Timur yang secara umum barangkali bisa kita katakan belum termanfaatkan secara optimal, itu juga perlu dilindungi itu. Ya, kalau tadi Pak Mulyadi sudah menjelaskan mengenai konservasi kelautan yang di Australia ya Pak ya. Kalau di Australia tentunya sudah menggunakan berbagai metode yang modern. Nah, sekarang di Indonesia ini lebih banyak berkaitan dengan masalah tradisional. Nah, ini bagaimana pengelolaan dengan yang secara tradisional di Indonesia ini, Pak Mulyadi? Barangkali yang dimaksud Mbak, masyarakat perikanan Betul, Indonesia ya, itu yang masih tradisional, masyarakat
nelayan tradisional. Betul sekali. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya untuk kawasan konservasi laut itu banyak contohnya, Mbak ya. Seperti di Sulawesi Utara itu adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sudah memperdakan tentang aturan-aturan pengelolaan laut ya. Nah, dan di wilayah tersebut ada satu taman kan yang terkenal di dunia itu Taman Nasional Bunaken. Itu. Nah, permasalahannya memang di Australia itu kan kita bilang udah lebih maju, masyarakatnya maju, sumber daya perikanannya jelas dia sumber daya manusia perikanannya lebih maju, ditopang dengan pendidikannya yang jelas sudah lebih maju. Iya, betul. Tentu pendekatan di Indonesia itu tidak bisa kita lakukan serta-merta seperti yang kita dilakukan di Australia. Ya. Tentunya pendekatan-pendekatan di Indonesia itu lebih ke arah yang lebih antropologis ya, lebih kajian-kajian antropologis yang sesuai dengan iklim kondisi atau Indonesia, dengan kondisi ya? lokal yang atau kita kenal dengan lokal content. Salah satunya sebenarnya ada contoh yang baik itu, Mbak ya. Gimana itu, Pak? Ya, ada aturan-aturan daerah atau aturan-aturan adat ya, aturan tradisi yang sudah berkembang di wilayah yang kita kenal dengan lokal content tadi itu bisa kita terapkan untuk kawasan konservasi laut. Sebagai contoh ada adalah contohnya, ya? Ya, ada contohnya, Mbak. Itu di wilayah Kepulauan Maluku ada yang dikenal dengan perikanan sasi. Itu bagaimana itu, Pak? Bagaimana sistem pengelolaannya? Perikanan sasi itu sebenarnya adalah bagaimana pengaturan secara adat ya, sekali lagi karena ini merupakan satu kekuatan lokal lah kalau boleh saya bilang di wilayah tersebut yang mengatur bagaimana memanfaatkan sumber daya perikanan khususnya yang kita kenal dengan sasi tadi. Aturan sasi tadi itu memanfaatkan sejenis moluska sebenarnya, kerang-kerangan ya. Betul, kerang-kerangan di wilayah perairan tersebut yang diatur barangkali mirip ke kasusnya seperti yang di Kanada. Bagaimana mereka itu mengatur perikanan salmon. Jadi pada saat tertentu, pada saat musim tertentu di mana sasi itu banyak, itu diatur pemanfaatannya. Dan itu betul-betul diterapkan secara adat. Dan masyarakat di sana secara adat atau tata hukum adat tersebut sangat menghormati aturan sasi tersebut. Jadi masyarakat di Maluku itu menjunjung tinggi, sangat menjunjung tinggi bahkan, Mbak. Jadi titik sentral daripada pengelolaan sasi itu sebenarnya ada di tokoh adat di situ. Sehingga tokoh adat yang saya yakin bahwa perikanan sasi merupakan peninggalan dari turun-temurun dari nenek moyang ya. Yang ternyata sampai saat ini sejenis moluska itu yang kita kenal dengan perikanan trokus yang menurut aturan sasi itu masih lestari sampai sekarang. Bagus sekali. Walaupun pemanfaatannya sudah ya jelas bertahun-tahun sampai sekarang itu perikanan tersebut masih berlanjut. Bahkan di wilayah Maluku yang ada perikanan sasinya tersebut, nelayan atau pemanfaat daripada trokus tadi secara signifikan cukup sejahtera di dalam memanfaatkan itu. Nah pemirsa, apa jadinya bila kondisi perikanan laut ini tidak kita jaga kelestariannya? Tentunya kita berharap baik pemerintah, masyarakat, nelayan maupun pihak-pihak yang berkepentingan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, agar kelestarian perikanan laut kita ini dapat terus terjaga. Nah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada program berikutnya.